Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalawat kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Yang kami hormati kaum muslimin kaum muslimat sedang jamaah salat subuh Masjid Abu Muhammad Bakengon, para pendengar Radio Republik Indonesia serta pemirsa Selat TV dimanapun Anda berada. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang bertindak sebagai penceramah subuh kita adalah Al-Ustaz Contu Muslim MCN. Para Ustaz kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la syarika lah la ilaha illa huwa wa ilaihin nusyur. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Allahumma inna asbahna minka fi ni'matin wa afiyatin wa sitr fa atimma alaina ni'mataka wa afiyataka wa sitraka fid dunya wal akhirah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Laqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sadaqallahul azim. Majelis jamaah salat subuh, para pemirsa Selat TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah quote bahasa Arab dikenal dengan nama mahfuzat, disebutkan ada beberapa hal yang kiranya bisa menjadi ingat-ingatan kita murum-murum, menjadi penerang di saat kita kegelapan. Disebutkan oleh para ulama, al-katsir qalilun idza tama'ta wal qalil katsir idza kana'ta. Maknanya kurang lebih sesuatu yang sedikit itu akan terasa banyak kalau kalian bersifat qanaah, dan sebaliknya sesuatu yang banyak itu akan terasa sedikit kalau kalian bersifat tamak. Al-qalil katsir idza kana'ta wal katsir qalil idza tama'ta. Qanaah itu adalah secara umum kita artikan menerima dengan lapang dada pemberian Allah Subhanahu wa taala dan meyakini bahwa apa yang telah kita nikmati sekarang itu sudah sesuai dengan porsi yang diberikan oleh Allah. Qanaah itu bukan bersifat pasif, menerima apa adanya, tapi bersifat aktif. Secara ilmu logika modern barangkali akan sulit bagi kita memahami bagaimana bisa dari sebuah rumah yang beratapkan pelepah kurma yang ukurannya tidak lebih dari 3,5 kali 5 meter, 17,5 meter persegi, itu bisa keluar ucapan, rumahku adalah surga bagiku. Secara pemikiran kita sekarang barangkali agak susah bisa menerimanya.
Bagaimana dari sebuah ruangan yang ukurannya tidak lebih dari 17,5 meter persegi. Di situ kamar tidurnya, di situ ruang makannya, di situ ruang tamunya. Tapi keluar sebuah ungkapan, rumahku adalah surga bagiku. Padahal beliau pernah ditawari kekuasaan yang tidak terbatas. Beliau pernah ditawarkan untuk menjadi pemimpin seluruh kalangan bangsa Arab. Beliau pernah ditawarkan kekayaan. Bahkan pernah ditawarkan gunung Uhud itu dijadikan emas. Tapi beliau memilih untuk menikmati hidupnya sendiri. Jadi kalau kita baca sejarah, walaupun rumah itu kecil, mungil, itu pilihan baginda Rasul, bukan nasib. Seperti yang banyak kita lakukan sekarang. Kebanyakan karena nasib, bukan karena pilihan. Al-qalil, sedikit memang, tapi akan terasa banyak. Kasir idza kana'ta, kalau engkau bersifat kana'ah. Sebaliknya, sesuatu yang banyak akan terasa sedikit kalau kalian bersifat tamak. Dalam mitologi Yunani ada kisah yang sering disampaikan ketika kita mempelajari filsafat. Ada seorang raja yang kekuasaannya sungguh sangat besar sekali. Sangat luar biasa kekayaan yang dimiliki oleh kerajaan itu. Namun sang raja merasa tidak puas dengan apa yang dimilikinya. Singkat cerita, dia ingin memiliki sebuah ilmu, apapun yang dia sentuh bisa berubah menjadi emas. Ketika dia datang ke istananya, dia sentuh pintu istananya berubah menjadi emas. Berita ini pun menjadi viral. Banyak pejabat-pejabat saat itu yang merasa ini baru gereli doa. Apapun yang kita sentuh berubah menjadi emas. Ketika dia memasuki istananya, tiang istananya dia sentuh, tiang istananya berubah menjadi emas. Semakin viral berita ini. Luar biasa doa Nirjun. Namun petaka mulai datang. Ketika datang anaknya dia peluk, anaknya berubah menjadi emas. Dia menjerit, kenapa bisa anaknya berubah menjadi emas? Dia panggil istrinya, datang istrinya. Istrinya dia sentuh, istrinya pun berubah menjadi emas. Dalam mitologi Yunani tersebut dikatakan raja itu bernama Raja Midas. Sehingga peristiwa yang mengikuti kehidupan Raja Midas ini sering disebut dengan tragedi Raja Midas. Dalam Al-Quranul Karim kita kenal yang namanya Fir'aun. Karena ingin begitu berkuasanya, dia proklamirkan, dia kumpulkan pembesar-pembesarnya. Fahasyara fanada, dia katakan kepada para pembesarnya, wa ana rabbukumul a'la, akulah Tuhanmu yang sesungguhnya. Tapi akhir kehidupannya Allah hinakan, Allah tenggelamkan di Laut Merah. Dalam surat Yunus ayat 92. Ada yang hidup semasa dengan dia, dengan Fir'aun, sepupu Nabi Musa, Qarun namanya. Akhir kehidupannya kita bisa lihat dalam Al-Quran, surat Al-Qasas ayat 79 sampai dengan 83. Di kalangan para sahabat ada yang namanya Sa'labah bin Hatib, salah seorang sahabat yang sangat bersahaja sekali. Saking bersahajanya, pakaian yang layak untuk dia pakai itu hanya satu helai. Disebutkan, ditanya suatu ketika oleh baginda Rasul kepada sahabatnya, kemana? Kenapa Sa'labah bin Hatib ini cepat sekali setelah dia salat itu? Cepat kali dia keluar dari masjid. Belum berzikir, dia sudah keluar dari masjid. Kata beliau, pakaian yang dia kenakan yang layak untuk salat itu hanya satu. Jadi itu dia harus bergantian dengan istri beliau. Jadi mungkin kalau ada di antara jamaah kita juga, gerilan sesanahan, salam kuan, salam kiri, langsung rus berangkat, barangkali pakaiannya baru satu helai, dia tukar dengan istrinya. Dia pun minta didoakan oleh baginda Rasul. Akhirnya singkat cerita, Allah mengabulkan doa baginda Rasul.
diberikan kekayaan hewan ternak kepada Sa'labah ini. Tapi apa yang terjadi kemudian? Peristiwa Sa'labah itu menjadi asbabun nuzul dari dalam ayat Al-Quran surat At-Taubah ayat 76. Allah tidak menerima zakat dari Sa'labah. Majelis yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, baginda Rasul dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi pernah bersabda, dua serigala yang ditempatkan di tengah kumpulan domba atau kambing itu tidak lebih berbahaya daripada seorang lelaki yang tamak di dalam hidupnya, tamak terhadap hartanya, tamak terhadap kedudukannya, dan itu ternyata jauh lebih berbahaya. Dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Muslim, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menegaskan, yaqulu abdi mali mali. Ada di antara hambaku itu yang selalu membanggakan hartanya, hartaku sekian, kekayaanku sekian. Begini saya cara mencarinya. Malahu min malihi illa salas. Sesungguhnya harta itu 3 saja dia tempatnya. Ma'akala fa'afna. Apa yang dia makan itu nanti akan keluar lewat jalur belakang menjadi sampah. Apa yang dia pakai dia akan usang, dan apa yang dia sedekahkan itulah hartanya yang kekal. Wa masiwa dzalika, selain yang ketiga ini, zahibun, akan hilang, akan musnah, akan fana. Wa tarikuhu linnas, dan dia akan meninggalkannya untuk dunia, untuk manusia selainnya. Majelis yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah mungkin salah satu pesan para ulama kepada kita bersama, kini ingat-ingatan ku kita murum-murum. Harta yang sedikit, yakinlah kita, harta yang banyak itu akan terasa sedikit kalau kita bersifat tamak. Jadi kalau kita sudah mulai merasa lagu cikik di luar nong nikmat cukup nikmati, wayah hatur hati-hati gitu. Nampak meligeh mulai sifat-sifat tamak gitu. Yang kedua, sifat yang baik itu adalah al-qalil katsir idza kana'ta. Sesuatu yang sedikit itu kalau kita merasa cukup, mensyukuri apa yang sudah ada, itu jauh lebih baik untuk kita bersama. Kita kadang-kadang dalam hidup ini sering melihat ke atas, lupa dengan apa yang telah diberikan oleh Allah yang sekarang kita nikmati. Syukuri apa yang sudah kita nikmati, insya Allah hidup kita akan lebih baik dan lebih menyenangkan untuk masa-masa yang akan datang. Majelis yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya kita murum-murum. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.